خير من تعلم للكريم إخلاص العمل ونفع كل من اشتغل ربيتها ميز بعد الجمل تاريخها سميتها عاقدة الأوامي بالإذن بالتمام سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif al-imam mufti Hadramaut al-Habib Abdurrahman al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidil salihin radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala sunanus shalah wa sunanuha ma'ada dzalika fasyartu wa ruknu la yujbiruhu syai' wa tubtilus salatu bitarkihi wal waqtu yujbiruhu sujudus sahwi wa huwa ayyasuda sajdatain ka sujudus shalah ba'da tasyahhud al-akhir wa qabla salam wa tarkus sunnah yufawitul ajr. Kemudian sunnah salat, ada rukun dan syarat sholat. Syarat dan rukun bila tertinggal maka tidak ada tambalan, ya. Tidak ada tambalan. Nah, tidak ada tambalan artinya harus diulang. Dalam bahasa kita ada sah sholatnya, diulang. Kada berdosa, kada berdosa itu kada mau ulang. Tahuja sudah sembahyang kada berwudu, kada hakun lagi sembahyang sarik. Nah, kada boleh sarik, kita nang salah sembahyang kada berwudu. Bila kada ingat wudu kada itu kada berwudu lah. Bila batal wudu kah ada kah berarti kada batal, pahamlah. Bila berwudu atau kada berwudu berarti sholatnya kada sah. Bila ragunya batal wudu atau kada batal, itu kada batal, sembahyangnya sah. Nah, lain tuh. Karena bila ragu kan batal wudu atau kada batal, itunya sebujurnya berwudu. Sebujurnya berwudu. Ya. Rumusnya nang kaya itu. Syarat seperti berwudu. Rukun ada 17. Seperti takbiratul ihram dan berniat. Nah, seterusnya itu kada boleh tertinggal ataupun kada digawi. Tidak ada tambalnya kecuali diulang sembahyangnya bila sudah tuntung. Nah, kemudian ada ab'adus shalah yang ketiga, yang sudah kita jelaskan
seperti mana tasyahud awal itu ab'adus sholah. Arti ab'ad itu yang melengkapi sholat, lain rukun tapi melengkapi sholat. Sholat itu bila kada digawe tahiyat awal itu sholatnya kayak ada lengkap tapi sah, tapi kada lengkap ya. Ibarat makan itu kada bersambal, nasi ada, lauk ada, sambalnya kada ada. Nah, atau kuahnya kada ada, itu kanyang aja. Nasi ada, iwak ada, kuah kada ada. Itu ibarat ab'adus sholah. Bila itu ditinggalkan, sunnah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dikerjakan sebelum salam. 2 kali sujud. Caranya bagaimana? Bila tuntung membaca. Yang pertama, bila berniat sujud sahwi, sunnah duduk tahiyat akhir seperti tahiyat awal. Jangan barasuh, ya, jangan barasuh. Bila pian berniat hendak sujud sahwi, sunnahnya duduk tahiyat akhir seperti tahiyat awal. Lah bila berniat aku ini hendak sujud sahwi, nah maka duduk tahiyat akhir itu seperti tahiyat awal, kayak ini aja. Nah, lah yang kedua, tuntung makan bacaan tahiyat akhir sampai sholawat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid. Nah, telunjuk sudah ratakan sujud, lihat sujud. Bacaannya subhanaman la subhanaman la yanamu wala yashu, atau dibalik boleh subhanaman la yashu wala yanamu. Sekali aja kata Bapak. Atau bila kada hafal subhana rabbiyal a'la, boleh ya. Atau koler berdiam aja, yang penting sujud. Dan syaratnya tumaninah sujudnya seukuran subhanallah. Imbah sekali subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Itu juga sunnah membaca Rabbi fili warhamni, ya. Sunnah membaca Rabbi fili warhamni jubni warfani, sunnah itu tumakninah, Allahu akbar, ya, subhanallah, hendak membaca seperti itu juga boleh, tapi sekedar tumakninah aja, subhanallah, ya, subhanallah udah cukup. Ya, itu sujud 2 kali, subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar. Langsung imbah sujud kedua ubah tahiyat akhir. Imbah sujud kedua ubah tahiyat akhir. Langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berubah tahiyat akhir. Itu cara sujud sahwi. Lah bila imam sujud sahwi wajib makmum umpat, ada boleh duduk menyorangan menghadangi imam. Bila sengaja batal. Bila kada hendak batal, niat keluar daripada jadi makmum. Aku kada jadi imam, jadi makmum lagi, sudah aku sembahyang sorangan aja di hati nangga itu. Tapi jangan bermamai, jangan abut aku menyorangan gitu, nah gitu jikin ya, bandak di hati gitu ya, sembahyang aneh kan, berdiri baduhulu, rokok baduhulu. Nah tapi mun sekali jadi makmum Fatihah ada salah juga, sujud itu jangan sakit pinggang ada apa-apa, sujud itu pahala, ya, sujud sahwi itu pahala, artinya dapat pahala sunnah, dapat kebaikan.
dan sembahyang kita lengkap jadinya, seperti mana makan buah. Makan buah tadi. Itu ab'adus sholah. Nah, yang keempat adalah sunnah sholat. Sunnah sholat ini digawi mendapatkan pahala, ditinggalkan boleh. Sholat tetap sempurna, tetap lengkap, ya. Cuman kalau makan itu ada buahnya, sambal ada, gangan ada, iwak nasi, cuman ada buahnya. Nah, jadi buahnya itu ibarat sunnah sembahyang, melengkapi. Nah, tapi man ada buah, ayo sudah pas saja sudah nih. Jadi sunnah itu menyamani, ibaratnya melebihkan daripada pahala sholat, ya. Nah, kalau kita baca, artinya sunnah itu bila ditinggalkan, ya tidak ada sujud sahwi, tidak membatalkan sholat, bahkan sujud sahwi pun ada sunnah. Aku kita tinggal sunat, sujud sahwi jangan, itu menambah-nambahi sembahyang. Sujud sahwi seperti itu kada disunahkan, malah mengalihi benaran. Kita tinggal sunnah aja, kada usah sujud sahwi, ya. Kemudian ulama menyebutkan sunnah sholat itu sangat banyak, sehingga ada yang menghimpun sebanyak 1000 sunnah. 1000 sunnah. Dulu ada seorang ulama yang bernama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau itu kawan sanak Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Dari kampung beliau tolak ke Tarim. Berdua bading sanak ini sering muzakarah ilmu sambil berjalan batis. Sekarang itu dari kampung Sidin ke Tarim itu sekitar 15 km. 15 km. Jadi ketujuh berjalan mengaji di Tarim, berjalan batis. Dua bading sanak ini ketika menuntut ilmu berjalan pulang ke madrasah, ke tempat guru. Jadi muzakarah ilmu berdua bading. Dari rumah ke Tarim tuntung 500 sunnah sholat. Bulik pulang, tadi nang ading, nang kakak pulang bulik menyebutkan 500 sunnah sholat. Maka mereka berdua sambil bulik ke madrasah, ke majelis guru, murojaah 1000 sunnah sholat yang mereka hafalkan, ya. Banyak sekalinya 1000 tuh. Percayalah pian, sembahyang itu sampai 1000 sunnah. Dan sunnahnya itu dikumpulkan ada sebelum sholat, ada di saat sholat, dan sesudah sholat. Paling banyak di saat sholat. Itu paling banyak di saat sembahyang. Sebelum sembahyang ada, cuman kada banyak. Imbas sembahyang juga ada. Ya, itu sampai 1000 sunnah. Kira-kira apa tuh? Saking banyaknya sunnah sholat. Ini kita buktikan ada kitab Khamsumi'ah sunnah min sunanis sholah. 500 sunnah daripada sunat-sunat sembahyang. Ini 500 sudah. Nah, 500-nya pian cari seorang. Nah, datang kai
kai umur panjang sehat walafiat berataan berkat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi nikmat sehat ini mahal ya. Ada orang datang lawan orang soleh, tuan ulun ini miskin benar, duit kededa, gawian kededa. Alhamdulillah, amin. Pokoknya ulun ini udah kededa bisa apa-apa. Ujian nang orang soleh tadi, ikam ini misalnya dibari orang duit 500 juta. Sugih kada? Sugih 500 juta, 500 juta itu biar sugih. Nukar rumah 200 juta, mobil 100 juta. 200 jutanya agar toko lawan isi-isinya. Rumah ada, mobil ada, dagangan ada, sugih. Nah, ujar orang soleh tadi, orang barikam duit 500 juta, tapi mata ikam kedua-duanya picak. Hakon kada? Ujarnya kada hakon ulun. Meskipun sugih tapi picak. Ada maitih lagi lawan rumah tadi, apa bentuk rumah? Mobil kada tahu hanyar buruknya, menyopir kada bisa juga, berjualan ngalih juga. Nah, imbah itu jadi datang pulang memberikan duit 500 juta, tapi ikam bisuk kada kawa pander. Hakun kada? Ujarnya kada hakun ulun. Hakun bak pander nyaman. Petakun-takun nyaman. Ada apa-apa kada bisa duit 500 juta tapi bak pander. Ujar siden pulang. Ada orang bari pulang 500 juta tapi ikam kada batangan, buntung. Hakun kada? Kada hakun. Ulun kada hakun buntung ngalih, menjumput-jumput ngalih meskipun duit banyak. Ya jasiden datang pulang orang barikam duit 500 juta, ikam kada bisi batis. Hakun kada? Kada hakun. Jasiden ikam itu sugih. Di awak ikam itu sudah ada 2 miliar. Mata 2 balah 500 juta. Muntung bapander 500 juta. Tangan 500 juta, batis 500, ikam bisi duit 2 miliar. Nah, lalu inya pun supan, boleh kada lagi mengeluh daripada kemiskinan yang dia hadapi. Padahal inya itu sugih, di awak itu sudah ratusan juta. Itu nang kelihatan aja, belum lagi di dalam tubuh kita ini. Jantung, berapa harganya jantung? Lambung, berapa harganya lambung? Kawa bakameh, ayo. Pian kawa bakameh, kawa behera. Mun kada kawa bakameh, kada kawa behera. Berapa hendak bayar? Kada kawa bakantut gin. Terus kada kawa behera bakantut kada kawa. Berapa tuh kira-kira pian menabus duitnya itu? Rumah tak jual, kada kawa jual bakantut. Jual pulang mobil, kada kawa jual. Jual pulang toko, kada kawa jual. Jual pulang rumah orang. Orang dijual. Rumah orang hendak dijualnya juga supaya kawa bakantut. Saking handaknya nih sehat, tanah orang handaknya dijualnya. Pokoknya bila kada ampih doang aja jual. Saking larangnya sehat itu ya. Nah, jadi mudahan kita sehat walafiat ya. Umur kita panjang, sehat, kawa beramal ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada di kitab ini 500 sholat. Nah, 500 sunnah ketika sembahyang.
Disebutkan di sini sebelum sholat ya, sunnah azan, sunnah qomat, ya, sunnah juga meratakan shaf, sunnah juga imam menyuruh meratakan shaf, ya, sunnah juga di belakang imam shaf pertama, sunnah juga shaf pertama itu di belakang imam langsung lah, sunnah kan banyak kalau itu sunnah berata, ya, sunnah dua apa. Nah setelah itu sunnah juga berdiri rata awak. Nah jangan bungkuk sembahyang, waktu rata, jangan bungkuk. Sunnah juga berdiri itu membuka batis, sunnah juga membukanya sekilan, ya, sekilan. Nah setelah itu sunnah memakai pakaian yang bagus, sunnah memakai kopiah, memakai rida, memakai imamah, memakai jubah, imbah itu. Nah itu kan sunnah beratan tuh sebelum sembahyang tuh lah. Sunnah juga datang itu dengan tenang, santai, kayak tadi kan santai, buka lawang santai, kadang pancul tuh lawang. Ya, santai mendatangi sembahyang itu kada bahinak banar tuh kada, ya. Imbah itu pulang sebelum sholat sunnah juga membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, ya. Nah bila waswas sunnah meniup ke sebelah kiri 3 kali, membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Juga membaca doa subhanal malikil khalaq, itu ada doanya supaya sembahyang kada waswas, ya. Sunnah melapatkan niat dimuntung usolli fardal isya Allahu akbar, sunnah tuh bersuara, sunnah, ya. Sunnah juga ketika mandap niat di hati membuat jumlah rakaat, membuat menghadap kiblat, membuat ilallah, ya, membuat farudna lillah, lillah. Sunnah juga adaan atau qodoan, ya, adaan. Jadi 4 tuh sunnah dibuat, 3 wajib di hati sahaja sembahyang fardu isya wajib itu tuntung sudah, sahajaku sembahyang isya fardu atau sahajaku sembahyang fardu isya itu wajib di hati. Menambah 4 rakaat sunnah, menghadap kiblat sunnah, ya, ilallah sunnah, adaan ilallah sunnah, 4 sunnahnya. Jadi ketika takbir Allah, ya, Allah sahajaku fardal isya 4 rakaat menghadap kiblat fardanillahi takbar, itu sunnah, membuat itu berataan. 3 yang wajib sahajaku sembahyang fardu isya Allahu akbar, ini nang wajib aja, belum baca tadi di hati lah, Allahu akbar tuntung nang wajib, sah sembahyang niatnya pas. Ada yang terpanjang Allahu akbar, di sini membuat sunnah-sunnah tadi, ya. Yang mana yang bagus? Yang bagus yang banyak menggawe sunnah, yang banyak menggawe sunnah, dan yang khusyuk itu nomor 1.
Takbir tuh khusyuk. Ingat sembahyang ini ya, hati sudah masuk ke dalam sholat sambil mandap niat, itu khusyuk. Niatnya lengkap, khusyuknya dapat, itu nomor satu. Nomor dua lah, niatnya yang wajib saja, tiga tadi lawan khusyuk. Allahu Akbar, jujur sudah hati ini merasa di hadapan Allah, sembahyang menghadap Allah, mandap niat jujur, ya, itu nomor dua. Yang nomor tiga, mandap niat yang lengkap, hati kata khusyuk. Allah nandingan sahaja pun yang ingat tuh hati, cuman rasa sembahyang ini luput sedikit, rasanya itu nata luput menghadirkan kebesaran Allah tuh, makna takbirnya tuh ada diresapinya. Jadi nang bagus itu khusyuk tadi meresapi makna takbir Allah maha besar sambil mandap niat, itu dilatih. Allahu Akbar, Allah maha besar. Makna Allah maha besar itu diisi dalam hati. Aku ini halus, aku ini lemah, aku ini hamba, aku ini ya. Tapi kalau mandap niat, lah itu adab zahir kita mandap niat, adab batin khusyuk, itu nomor satu. Nah, itu harus. Yang terakhir, mandap niatnya bujur, handap atau handap sunang wajib dan kada khusyuk. Allahu Akbar, mandap niat bujur, hati lalai. Makna takbir itu kada meresap. Nah, jadi itu sunnah aja. Bila pian tak tinggal jumlah rakaat, kan usah diulang takbirnya. Aja kada sah nih. Allahu Akbar, ternyata tinggal menghadap kiblat kada sah. Itu sunnah. Ya, jangan dijadikan wajib. Jangan diulangi lagi. Bila sudah pian mandap sahaja ku sembahyang fardu isya atau sahaja ku sembahyang wajib isya, makmuman juga sunnah. Makmuman itu sunnah, ya. Tapi bila pian kada membuat makmuman, kada dapat pahala jamaah. Sembahyangnya sah, tapi pahala jamaah kada. Ya, jadi bila hendak dapat pahala jamaah, buat makmuman. Tapi itu bukan termasuk wajib sembahyang makmuman. Lah, nah kada terbuat makmuman, itu kada apa-apa diulangi, karena pian tertinggal pahala. Tapi kalau kada buat jumlah rakaat menghadap kiblat adaan lillahi taala, kada usah diulang-ulang karena pian was-was. Nah, kada tuntung-tuntung takbiratul ihram. Padahal handap jasa sahajaku sembahyang wajib isya. Allahu Akbar, selesai. Nah, yang penting itu resapi makna Allahu Akbar. Kemudian sunnah bahinak dulu, imbah Allahu Akbar, bahinak wajah ke wajib. Nah, jangan langsung disambung, Allahu Akbar wajah ke wajib, jangan, bahinak dulu ya. Kemudian mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ada 10 sunnah. Ada 10 sunnah. Allahu Akbar itu 10 sunnah ada di dalam mengangkat tangan itu. Yang pertama Allah angkat. Yang kedua berandak. 2 sudah. Yang ketiga ya, mengangkatnya tadi searah nih pundak, nah sini ada sedada, ada juga ke atas sepundak, nah ini. Nah, yang keempat
Imbah itu tangan nih kada tutup, kada sarung tangan. Mbah itu nih menghadap kiblat, kadang kayak ini. Nyaman pang inilah langsung. Nah, nyaman nih arahnya nih, kan langsung kayak ini. Cuman tinggal sunnah, ya orang nah, tinggal sunnah. Ini kayak ini, emang nih tas sedikit tak uyuh, mandak pulang. Tapi kan ada uyuhnya. Ya mbak itu pulang membuka, ini jari-jari dibuka, jangan rapat, jangan juga kayak ini, dibuka dikit dibuka. Dan membukanya tengah-tengah. Jadi membuka ini sunnah, asal dibuka sunnah. Sunnah kedua membukanya sedikit. Nah, mbak itu pulang, ini telunjuk di bawah telinga. Ini jempol di bawah telinga, telunjuk di atas telinga. Nah, ya. Nah itu. Ini 10 mau dihitung tadi. Ketika Allahu Akbar. 10 sunnah. Makanya ini 500 sunnah. Masuk akal kalah. Takbir aja 10 sunnah sudah. Dan itu sampai 1000 sunnah. Allahu Akbar. Nah, ini pasti harus saja ukur dulu. Nah, ada sebuah ukuran, ya. Bila sudah rancak tuh langsung aja, nah langsung aja diangkat. Allahu Akbar. Karena mangkat tuh sunnahnya ketika takbiratul ihram. Yang kedua imbah tahiyat awal. Bila imbah tahiyat awal sunnah mangkat tangan. Lah, bila kada tahiyat kada sunnah. Rakaat kedua, rakaat pertama mangkat tangan, kada usah. Ya, imbah sujud tuh nah. Allah, kada usah rakaat pertama. Rakaat kedua imbah tahiyat. Berdiri pian hanya mangkat tangan. Rakaat ketiga harus sama angkat tangan. Ya, mangkat tangan itu ibadah tahiyat aja. Lawan takbir. Nah, sisanya mangkat tangan ketika ruku. Mangkat tangan ketika ruku lah. Allahu Akbar. Nah. Sujud bang, ruku sujud. Sami Allahu liman hamidah, sunnah ya. Sami Allah liman hamidah. Allah juga sunnah ya. Hendak sujud juga mangkat tangan, sunnah. Itu sunnah. Tapi yang ketika berdiri, nah itu sunnahnya imbah tahiyat awalnya. Jangan ketiga, 4 rakaat lah, 3 berdiri kala, 4 berdiri kala, 4 rakaat atau 4 kali berdiri. Itu 2 kalinya sunnahnya mangkat tangan. Bila nampas berdirinya lah, tapi kalau nyapas hendak ruku apa itu semuanya sunnah mangkat tangan. Nah, seperti ini 10 sunnah. Sunnah juga ketika berdiri menundukkan kepala. Menundukkan kepala. Dan menundukkan kepala sedikit. Ya, menundukkannya sedikit. Bila kebanyakan nggak ada sunnah. Kebanyakan gini, itu kebanyakan. Rata kurang, duduk sedikit, menundukkan kepala. Jadi menundukkan kepala itu sunnah. Sunnah juga memandang mata ke tempat sujud. Jadi ada 2 itu, menundukkan sunnah, memandang mata ke tempat sujud sunnah, 2. Ya, ini ada menunduk tapi mata ke muka, bagus saja dapat sebutin sunnahnya. Ada juga mata rata tapi mata memandang tempat sujud, sunnah juga. Cuman bagusnya tundukkan sedikit supaya mata kada uyuh. Karena mata itu bila rata ini memandang ke depan. Bila hendak memandang tempat sujud, tundukkan sedikit kepala. Nah, 2 sunnahnya itu. Nah, imbah itu pulang sunnah juga
Ma'andak tangan di bawah dada. Ya, ini dada bawah. Dan di atas pusat. Nah, antara sini. Ini dada lah. Nih. Jadi sini mandak tangan. Sebuting ya. Kemudian sunnah juga ma'andak kedua tangan agak miring ke kiri. Ini tengah. Nah, agak miring. Sedikit ya, jangan nang Allahu Akbar. Ini kebanyakan. Ini orang bahari pas zaman perang. Jadi siap mengikuti mandau sudah. Bila ada nang belak di belakang menyerang, tercabut mandau tuh. Nah, itu bahari zaman perang nang miring benar kayak ini dikit aja. Ada miring benar aja. Kita nih limpat pulang. Dikit aja tengah, nah dikit aja biringi sekiranya nih telunjuk menganu ahtin. Nah sekiranya nih sekiranya gini nah ya, menekan ke hati ibaratnya di jantung hati lah, nah sedikit ke arah hati. Kalau sini limpat pulang hati sini aja, nang ke kanan bang, kenapa kanan, hatiku di kanan ya. Nah itu jangan dikerasi itu orang lain, hatinya di kanan tuh. Nah, itu ada kode karasi bila hati di kanan itu. Dada juga sunnah juga. Di bawah pusat juga sunnah. Asal ba'andak jadi sini, tapi sunnahnya itu ya sunnah juga ya. Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i matur di sini. Jadi ma'andak itu dimanapun sunnah. Bertambah sunnah ketika di bawah dada dan di atas pusat. Jadi ada sunnah-sunnah yang terlapis, sunnah-sunnah yang terlapis. Karena tadi sampai 1000 sunnah, jadi harus dilapis-lapis. Ya, jadi bila kada terlapis kada dapat 1000 sunnah itu. Jadi banyak benar. Nah, imbah itu pulang sunnah mandek tangan kanan di atas tangan kiri. Ini kiri, ini kanan. Sunnah juga membuka jari-jari kanan ini. Nah, sunnah membuka. Imbah itu sunnah dua ini membuka sunnah beratan lah, ini sunnah. Dilapis pulang, dua pulang sunnah. Tiga ini mengikut. Nah, ini terlapis ini berapa sunnah ini? Kayak ini sunnah, bila kayak ini dapat pulang sunnahnya. Nah, jadi 3 mengikut. Ini sunnah juga mandak ini di sini. Kada di sini kada. Ya kada kayak ini kada. Nah, jadi memang kayak ini. Sekiranya ini mengikuti pegalangan. Nah, itu. Pegalangan. Nah itu berapa sunnah terlapisnya? Sunnah membaca doa iftitah, ya, doa iftitah. Nah ini 500 sunnah ya. Jadi kita itu sebujurnya sunnah ini apa? Supaya dapat pahala. Ujarnya sunnah ini bila hendak dapat pahala, kita sadar itu sunnah. Kayak ini nah, bila kita kada sadar ini ada 10 sunnah, kita bisa sebutin ya dapat, dikira mangkat kayak dia sudah. Tapi dengan ilmu tadi, oh ternyata ini 10 sunnah. Bila kita angkat tangan di hatak kita ada ilmu 10 sunnah, maka 10 sunnah dapat. Bila kita kada ada ilmunya, minum berduduk itu dikira kebiasaan, kada dapat pahala. Tapi bila tahu minum berduduk itu sunnah Nabi dapat pahala. Inilah bedanya ilmu lawan kosong kada ada ilmu. Makanya orang berilmu itu derajatnya tinggi, ibadahnya tuh banyak pahalanya. Ya, sebab dia itu beribadah dengan ilmu. Makanya kita wajib menuntut ilmu. Itu bedanya antara orang takbir sekedar mengangkat tangannya sunnah, tapi dikiranya sebuting aja, mengangkat tangan aja, padahal ketika mengangkat tangan ada 10 dengan ilmu yang kita sebutkan tadi dapat 10 sunnah. Banyak tuh 10 sunnah itu ya.
satu sunnah lebih indah dari dunia seisinya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi arimna ma yanfa'una, rabbi faqina faqihlana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.